وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما ba'du. Yang saya muliakan seluruh pengajian bapak-bapak Majelis Pengajian Al-Hijrah, syukur kita kepada Allah, masih Allah berikan nikmat yang begitu banyak, begitu besar, nikmat sehat, nikmat diberi taufik untuk menjalankan salat berjamaah, diikuti dengan tahlil dan doa. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang kita sampaikan, doa yang kita ucapkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut mengisi malam ini dengan ngaji ya. Ngaji, mendengarkan nasihat-nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-12, hikmah yang ke-12, ma nafa'al qalba, tidak bermanfaat kepada hati, syai'un, sesuatu pun, mithlu uzlatin, yang seperti uzlah, yadkhulu biha, yang seseorang bisa masuk dengan melalui pintu uzlah tadi, maidana fikratin, ke tempat berfikir. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada hati sesuatu apapun yang sama seperti uzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu artinya menyendiri dari seluruh makhluk. Yang mana uzlah itu nanti pada akhirnya dimaksud adalah uzlah yang membawa seseorang untuk bertafakkur, untuk memikirkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma uzlah diam-diam aja, cuma uzlah karena malas ketemu orang, itu lain lagi. Tapi maksudnya di sini seseorang yang beruzlah, kemudian uzlahnya itu supaya dia meningkatkan tafakkurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sesuatu amal yang paling dahsyat kesannya kepada hati. Keterangannya, ai ma nafa'a qalbal muridi, tidak ada yang bermanfaat kepada hatinya seorang murid. Maksudnya murid itu seseorang yang ingin untuk wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan murid bahasa Indonesia itu bukan. Syai'un, sesuatu pun, minal asya'i, dari segala sesuatu, al-mutahhirati lahu, yang mensucikan kepada hati, minal ghafalati, dari kelalaian, mithlu uzlatin anil khalqi, yang seperti uzlah atau menyendiri dari makhluk. Tidak ada sesuatu yang memberi kesan kepada hati terhadap murid. Maksudnya murid itu dari kata arada yuridu, fahuwa muridun, orang yang menghendaki sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sekali memberikan kesan kepada hati adalah uzlah dari makhluk, menyendiri dari makhluk. Yadkhulu biha, yang dia masuk dengan sebab apa namanya uzlah tadi, maidana fikratin, ke lapangan berfikir, maksudnya ke tempat di mana dia berfikir. Ai tafakkurin fi masnu'atin, maksudnya dalam berfikir fi masnu'ati baril ardi was samawat, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan langit. Jadi memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan sembunyi-sembunyi mau maksiat. Naudzubillah, bukan sembunyi-sembunyi karena malas ketemu makhluk, bukan, tetapi betul-betul memperbaiki hubungan dengan Allah. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan,
tafakkuru sa'atin, berfikir sesaat, khairun, lebih baik, min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah selama 70 tahun. Wa dzalika, yang demikian itu kenapa kalau lebih baik? Li'annahu, karena tafakkur itu yusilu ila ma'rifati haqaiqil asya, menyampaikan seseorang kepada hakikat segala sesuatu. Wa tazdadu bihi, dan dengan uzlah itu, dengan tafakur tadi itu, akan menambah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattali'u bihi, dan mengetahui dengan sebab tafakur itu, al-mutafakkiru, orang yang bertafakur tadi akan mengetahui ala khafaya afatin nafsi, terhadap sesuatu yang menyerang kepada nafsu, yang samar, wa maka ini syaiton, dan tipu daya syaiton, wa ghururid dunia, dan tipu daya dunia. Orang yang berpikir nanti dia akan lama-lama hatinya makin bersih, sehingga dia akan mengetahui penyakit-penyakit hati yang samar itu akan nanti lama-lama dia tahu. Dan juga dia akan tahu maka ini syaitan, tipu daya setan, tahapan-tahapan setan menggoda manusia itu nanti lama-lama dia akan tahu. Dan juga tipu daya dunia, orang yang sudah setiap hari kumpulnya dengan orang-orang yang bahas dunia, maka dia akan lama-lama akan terus terbahas dengan itu, sehingga hatinya sangat biasa sekali dengan hal itu. Tapi begitu dia memiliki waktu untuk uzlah, memiliki waktu untuk menjauh dari makhluk, kemudian dia bertafakur tentang perintah-perintah Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lama-lama ternyata ini adalah jalan-jalan atau celah-celah syaitan untuk menyesatkan manusia. Wal uzlatul lati yanshau anha hadzal fikru, dan uzlah yang sebabnya bisa menimbulkan tafakur ini, ahadu arkanit tariqil arba'atil majmu'ati fi qauli ba'dihim, adalah salah satu rukun dari 4 rukun yang dikumpulkan oleh para ulama dalam usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begini, beliau ini memberikan nasihat kepada murid-murid beliau, santri-santri beliau. Kita ini bahas tentang tasawuf ya, tentang amalan-amalan hati, bahwa di antara amalan yang betul-betul kuat kesannya kepada hati adalah uzlah, menyendiri dari makhluk. Dan ini yang pertama kali termasuk yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam awal-awal beliau menerima kenabian adalah apa? Yang uzlah juga. Kan beliau sebelum dapat wahyu itu kemana? Yang uzlah di Gua Hira itu, menyendiri dari makhluk, Kemudian beliau wirid lah, istilahnya ya pokoknya ya tahannas itu menjauh dari dosa, tafakur. Kemudian akhirnya Allah berikan SK tadilah, kalau bahasa kita tuh SK kenabian, turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun itu bukan langsung dakwah ya, bukan langsung perintah untuk dakwah, bukan, tetapi menyatakan bahwa kamu memang sekarang adalah utusan aku. Selepas itu, selepas Iqra tadi itu ada jeda sekian bulan. Dalam satu riwayat 3 tahunan itu ada jeda, baru kemudian turun ayat berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baru kemudian turun perintah untuk dakwah. Jadi pertama kali ruhaninya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiapkan dulu. Hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disiapkan dulu, bukan langsung ujuk-ujuk itu enggak. Tapi rohaninya beliau disiapkan, sehingga pertama kali secara zahir ya yang beliau buat adalah uzlah, beliau menyendiri dari makhluk. Maksudnya ini satu amalan penting.
kita punya waktu untuk tafakur, berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah menciptakan saya ini untuk apa sih sebenarnya? Kemudian perintah-perintah Allah kepada saya itu sudah saya jalankan semua atau belum? Kemudian larangan-larangan Allah itu sudah total saya jauhi atau belum? Nah, tafakur demikian ini akan sangat besar kesannya kepada hati dibanding amalan-amalan yang lain. Dan yang sebelumnya itu hikmahnya adalah, atau kalam hikmahnya adalah, tanamlah dirimu di ardil khumul, ketidaksukaan terhadap kemasyhuran. Umumnya orang tuh senang kalau masyhur, dikenal sana sini, dikenal di mana-mana, dikenal terus. Tetapi perintahnya justru tanamlah dirimu ke dalam ketidakmasyhuran. Karena itu sama seperti benih. Ketika benih itu berada di dalam tanah, semakin dalam maka dia nanti tumbuhnya itu semakin kokoh, semakin kuat. Tapi kalau benih itu justru dia tidak di atas, tidak di dalam tanah, tidak terkubur dengan kuat, maka ini gampang roboh. Nah, kemudian sekarang di sini uzlah ini lebih khusus lagi. Kalau khumul itu ya masih kumpul sama manusia, tapi nggak kepengen masyhur lah gitu. Nanti kalau uzlah ini justru secara fisik dia menyendiri. Kalau Nabi itu kan naik ke gua Hira sana, ke bukit, menyendiri, dia menjadi gua. Yatahannas, kalau dalam bahasa hadis yatahannas, dia beribadah atau bertafakur lah, kita berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah SWT datangkan tadi itu perintah atau SK bahwa engkau adalah sebagai rasul. Nah, kita sebagai murid, sebagai hamba, walaupun bukan nabi, tapi uzlah itu satu amalan yang penting juga untuk dijalankan. Yuwaddihuha qaulul Imam Ahmad ibn Sahal. Ada jelaskan, ada nasihat dari Imam Ahmad ibn Sahal. A'da'uka arba'atun. Musuh kamu itu ada 4. Ad-dunya, yang pertama dunia, wasilahuha al-khalqu, dan senjatanya dunia adalah makhluk. Senjatanya dunia adalah makhluk. Wasijnuha al-uzlatu. Kemudian penjaranya dunia adalah uzlah. Wasyaitanu, kemudian musuh yang kedua adalah syaitan. Wasilahuhu, dan senjatanya setan asyaba'u adalah rasa kenyang. Orang kalau banyak kenyang, maka nanti celah-celah setan untuk masuk itu sangat banyak sekali. Wasijnuhu al-ju'u, kemudian penjaranya setan itu adalah kelaparan. Sehingga banyak puasa itu sangat dianjurkan. Dan sama tuh di dalam Tomboati itu kan, kudu weteng ingkang luwe. Wetengnya itu banyak luwe, banyak lapar. Maksudnya disuruh banyak puasa. Nah, itu salah satu senjata untuk melawan setan. Wan nafsu, musuh yang ketiga adalah nafsu. Wasilahuha an-naumu, dan senjatanya nafsu adalah tidur. Wasijnuha as-saharu, dan penjaranya nafsu itu adalah melek malam. As-saharu, melek malam. Wal hawa, kemudian keinginan. Hawa itu keinginan. Wasilahuhu al-kalamu, senjatanya hawa, senjatanya keinginan itu adalah kalam, banyak bicara. Wasijnuhu as-sumtu, sedangkan penjaranya hawa itu adalah banyak diam. Wa'alam, dan ketahuilah anna sya'na fil uzlati, bahwa keadaan uzlah antakuna bil qalbi wal qalib, maksudnya adalah dengan ruh dan jasad. Bi ayyata ba'ada sahibuha anil khalqi, yaitu orangnya itu menjauhi dari makhluk, anil khalqi, dari makhluk. Waqad takunu bil qalbi faqat, dan kadang-kadang uzlah itu bisa jadi dengan hati saja. Bi ayyakhtalitu bi jismihi ma'ahum ma'a ta'alluqi qalbihi bil haqqi, kama qalat Rabi'ah al-Adawiyah fi maqamil musyahadah al-qalbiyah.
Jadi uzlah itu bisa dua macam. Uzlah itu ada bil qalbi wal qalib. Pertama, dua-duanya dengan hati dan jasad. Memang secara fisik dia menyendiri. Kemudian yang kedua ada waqad takunu bil qalbi faqat. Bisa juga uzlah yang kedua itu hanya dengan hati saja. Sehingga bi ayyakhtalitu bi jismihi ma'ahum. Dia secara jasadnya kumpul dengan manusia, tetapi ma'a ta'alluqi qalbihi bil haqqi, hatinya ta'alluq kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata-kata seorang wanita yang menjadi wali masyhur ya, Rabi'ah al-Adawiyah, fi maqamil musyahadah al-qalbiyah. Ini dalam tingkatan musyahadah, dalam tingkatan yang beliau hatinya itu betul-betul ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'altuka fil fuadi muhadditsi wa abahtu bismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Aku jadikan engkau, wahai Allah maksudnya, fil fuadi muhadditsi, dalam hatiku hanya ada engkau saja ya Allah. Yang menjadi temanku hanya engkau saja ya Allah. Wa abahtu jismi man arada julusi, sedangkan aku memperbolehkan jasadku ini untuk siapapun boleh duduk bersama aku. Kalau untuk duduk, untuk kumpul bersama, ya aku mau duduk dengan siapapun boleh, tidak masalah. Tapi yang ada dalam hatiku hanya engkau, maksudnya engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisun, bagi orang yang duduk bersama aku, itu jasad pun adalah teman dia, itu wa habibu qalbi fil fuadi anisi, sedangkan kekasih yang ada dalam hatiku hanyalah engkau, yaitu yang menjadikan aku tenang. Jadi ya kata-kata beliau itu intinya menggambarkan uzlah hanya dengan hati saja, yaitu kumpul dengan manusia jasadnya, tetapi hatinya itu hanya ta'alluqnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini kata hunaka asnafun, tapi ada golongan-golongan yang tidak pantas untuk uzlah. Gitu. Ini secara umum begitu. Uzlah itu adalah satu amalan yang sangat dianjurkan, untuk memperbaiki hati itu sangat dianjurkan. Tetapi apakah ini cocok untuk semua orang? Tentu tidak. Tentu tidak. Contohnya misalnya seperti orang-orang yang punya tanggung jawab. Dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala dalam satu daerah. Maka dengan dia uzlah, maka nanti kan akan dia meninggalkan tanggung jawabnya dia untuk ngurus masyarakat dan seterusnya. Maka ini nggak cocok. Dan Nabi uzlah itu kan sebelum beliau mendapatkan SK kenabian, sehingga beliau tidak punya tanggung jawab apa-apa, beliau menyendiri. Tapi selepas beliau dapat SK kenabian, kemudian selepas itu beliau ada perintah dakwah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, maka beliau habiskan waktunya untuk dakwah, ketemu kepada umat habis-habisan. Begitu. Jadi uzlah ini memang sangat baik, tetapi tidak cocok untuk semua orang. Walaupun demikian, walaupun Nabi siangnya itu habis-habisan ketemu orang untuk dakwah, ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malamnya beliau itu munajat kepada Allah juga habis-habisan. Jadi bukan sama sekali beliau meninggalkan uzlah, enggak juga. Justru malamnya Nabi itu menghabiskan untuk uzlah tadi itu. Sayyidah Aisyah cerita satu ketika Nabi masuk ke rumahku pas giliran aku. Tiba-tiba langsung beliau gelisah. Maka ditanya, engkau kenapa gelisah ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, izinkan aku untuk munajat kepada Tuhanku. Maka diizinkan, silakan. Maka Nabi sholat menangis sesenggukan, bahkan sampai pagi, bahkan sampai kakinya itu bengkak, saking lamanya berdiri. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasul, engkau ini sudah diampuni dosa-dosamu, jadi jamin surga. Kenapa kok sholat masih sampai lama begitu, sampai menangis, sampai kakinya bengkak? Maka jawaban Nabi SAW, afala akunu 'abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang syukur? Ya cara syukurku ya begini, ini cara syukurku.
Dan juga di masa-masa malam Nabi itu doa, malam itu Nabi uzlah, beliau senantiasa ingat kepada umat. Beliau doa seperti doanya Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab umatku yang salah-salah ini, yang enggak ngerti, yang berbuat dosa ini, fa innahum ibaduk, maka mereka itu ya hamba-hamba engkau ya Allah. Engkau bebas mau berbuat apapun ya bebas, namanya hamba. Engkau pemilik. Wa in taghfir lahum fa in taghfir lahum, tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau zat yang maha menang dan maha bijaksana. Cara merayunya Nabi SAW. Jadi malam itu uzlah, tetapi juga tetap ingat, bahkan mendoakan kepada umat beliau, karena saking sayangnya beliau kepada umat. Ya. Jadi kesimpulannya, saya simpulkan bahwa nasihat Ibnu Athaillah ini kepada seorang murid, orang yang ingin hatinya itu usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin usul kepada Allah, juga sama. Ini nasihat yang sama, nasihat bahwa beliau mengatakan salah satu yang paling berat kesannya, paling kuat kesannya untuk membawa kebaikan kepada hati adalah uzlah tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian di akhir itu uzlah itu ada dua macam. Ada bisa dengan jasad dan hati, dua-duanya secara fisik menyendiri, entah mungkin ke dalam hutan apa kemana begitu, ke bukit, menjauh dari seluruh manusia. Kemudian yang kedua bisa uzlah itu dengan hati saja. Tapi ini sulit. Secara fisik ngobrol-ngobrol, tetapi hatinya itu tidak nyambung dengan obrolannya itu. Hatinya itu hanya ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang luar biasa. Nah, yang pas itu yang pas itu yang sebagaimana Nabi SAW siangnya ketemu makhluk, dakwah, siangnya ketemu makhluk, malamnya itu doa, nangis, doa untuk umat. Sehingga dua-duanya dijalani, dua-duanya diamalkan. Ketemu makhluk itu penting, memberikan manfaat. Nah, kemudian malamnya memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan satu hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjadi bekal untuk kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.